Saya Rahmi Nurmanifah. Kenalkan, nama saya Muhammad Riko Fauzi Uzma. Di sini Perkenalkan, nama saya Zalfa Aulia. Pada kesempatan kali ini, Perkenalkan, nama saya Dina Novitasari. Dan saya Sulfa Alida Oktaviana. Di sini saya akan membahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kita akan mempresentasikan mengenai analisis Walmart yang merupakan salah satu retail internasional yang terkenal. Kita akan memperkenalkan masing-masing anggota dari tim kita. Yang pertama, ada Rahmi Bugni Hanifah, kemudian Dina Novitasari, lalu saya sendiri Silva Alida Oktaviana, lalu rekan yang lain Muhammad Riko Fauzi Uzma, dan juga Zalfa Aulia. Sebelum kita membahas mengenai beberapa analisis yang akan dilakukan terhadap retail Walmart, kita harus mengetahui dulu terkait dengan perusahaan Walmart itu sendiri. Walmart adalah perusahaan retail multinasional terbesar di dunia yang didirikan oleh Sam Walton pada tahun 1962 di Rogers, Arkansas, Amerika Serikat. Perusahaan ini berfokus pada strategi harga yang rendah dan volume penjualan tinggi untuk memenuhi kebutuhan konsumen sehari-hari. Walmart ini mengoperasikan ribuan gerai retail yang tersebar di lebih dari 20 negara dan melayani jutaan pelanggan setiap minggunya. Selain toko fisik, Walmart juga mengembangkan platform e-commerce dan layanan digital untuk menjawab perubahan perilaku belanja konsumen. Perusahaan mempekerjakan lebih dari 2 juta karyawan secara global, menjadikannya salah satu pemberi kerja terbesar di dunia. Dukungan manajemen rantai pasok yang efisien, teknologi informasi, dan pengelolaan sumber daya manusia yang terintegrasi, Walmart mampu mempertahankan posisinya sebagai pemimpin industri retail global. Industri retail merupakan salah satu sektor yang sangat kompetitif dan terus berkembang. Perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan perilaku konsumen memengaruhi dinamika industri retail. Perusahaan retail dituntut untuk mengelola bisnis secara terintegrasi agar mampu bertahan dan bersaing. Aspek penting yang harus dikelola melalui sumber daya manusia, keuangan, rantai pasok, lokasi usaha, dan strategi pemasaran. Keunggulan retail tidak hanya ditentukan oleh harga, tetapi juga efisiensi operasional dan kualitas layanan. Walmart merupakan contoh perusahaan retail global yang berhasil menerapkan pengelolaan bisnis berkelanjutan. Keunggulan Walmart terlihat dari efisiensi biaya, sistem supply chain yang kuat, dan juga pemanfaatan teknologinya yang bagus. Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif turut mendukung kinerja dari perusahaan tersebut. Perbedaan kemampuan pengelolaan menunjukkan adanya kesenjangan kinerja antar perusahaan retail. Saya Rahmi Bugni Hanifah Akan menjelaskan analisis SDM Walmart atau sumber daya manusia pada perusahaan retail Walmart. SDM adalah kompas strategi. Pada retail Walmart, SDM itu sudah meninggalkan fungsi sumber daya manusia, merupakan pilar strategis dalam organisasi modern karena perannya tidak lagi terbatas pada fungsi administratif semata, seperti pengelolaan absensi atau penggajian, melainkan telah berkembang sebagai mitra strategi manajemen. Dalam konteks Walmart, fungsi SDM terintegrasi secara langsung dengan strategi bisnis perusahaan, di mana kebijakan rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan itu diselaraskan dengan tujuan jangka panjang perusahaan, seperti efisiensi operasional, peningkatan kualitas layanan, dan ekspansi global. Nah, melalui peran strategi tersebut, SDM berkontribusi dalam memastikan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten dan adaptif terhadap perubahan industri retail yang dinamis. Dengan demikian, SDM menjadi elemen kunci dalam menjaga keberlanjutan bisnis Walmart. Karena kualitas pengelolaan sumber daya manusia secara efektif memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan daya saing.
meningkatkan kinerja organisasi, serta memastikan pertumbuhan jangka panjang di industri retail global. Selanjutnya, sumber daya manusia berperan sebagai penggerak utama operasional dan efisiensi dalam perusahaan retail berskala global seperti Walmart ini. SDM diposisikan sebagai elemen kunci dalam mengoptimalkan kinerja operasional di seluruh gerai melalui pengelolaan tenaga kerja yang efektif, pembagian tugas yang efisien, serta pelatihan yang berkelanjutan. Selain itu, Walmart menekankan standar kualitas layanan yang tinggi dengan memastikan setiap karyawan memiliki kompetensi dan pemahaman yang sama dalam melayani pelanggan, sehingga tingkat kepuasan pelanggan dapat terjaga secara konsisten di berbagai lokasi. SDM yang terampil, disiplin, dan adaptif terhadap sistem operasional modern ini pada akhirnya menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi Walmart karena kualitas pelayanan dan efisiensi kerja yang dihasilkan mampu membedakan perusahaan dari kompetitor retail lainnya, industri yang sangat kompetitif. Fokus utama manajemen sumber daya manusia atau MSDM pada Walmart ini diarahkan pada pencapaian efisiensi biaya, pengelolaan skala global, dan penguatan budaya kerja organisasi. Dalam mendukung model bisnis everyday low price, manajemen SDM ini berperan penting dalam mengelola produktivitas tenaga kerja secara optimal melalui perencanaan kebutuhan karyawan, pengendalian biaya tenaga kerja, serta peningkatan efisiensi kerja tanpa mengorbankan kualitas pengendalian biaya tenaga kerja, serta peningkatan efisiensi kerja tanpa mengorbankan kualitas layanan. Selain itu, sebagai perusahaan retail multinasional, Walmart menyesuaikan strategi manajemen bakat dengan karakteristik dan kebutuhan operasional di berbagai pasar internasional, termasuk perbedaan regulasi ketenagakerjaan, budaya lokal, dan dinamika pasar tenaga kerja. Di sisi lain, Walmart juga menaruh perhatian pada pembangunan budaya kerja yang positif dan inklusif guna menciptakan lingkungan kerja yang mendukung keberhasilan operasional serta meningkatkan loyalitas dan keterlibatan karyawan dalam jangka panjang. Selanjutnya, transformasi digital dalam manajemen sumber daya manusia atau SDM menjadi aspek penting dalam mendukung efektivitas operasional di Walmart, yaitu pendekatan berbasis data driven yang diterapkan dalam pengambilan keputusan SDM, di mana perencanaan tenaga kerja, evaluasi kinerja, dan pengembangan karyawan tidak lagi bergantung pada intuisi manajerial, melainkan pada hasil analisis data karyawan dan data operasional secara sistematis. Selain itu, integrasi sistem SDM ini memungkinkan keterkaitan langsung antara data kinerja individu dengan kebutuhan real di lantai toko seperti pola kunjungan pelanggan dan beban kerja operasional. Nah, melalui integrasi tersebut, Walmart ini dapat mengalokasikan tenaga kerja secara lebih tepat, meningkatkan produktivitas, serta memastikan efisiensi operasional yang selaras dengan tuntutan bisnis retail modern. Selanjutnya, dalam transformasi digital, manajemen sumber daya manusia, Walmart menetapkan beberapa parameter analisis utama sebagai dasar pengambilan keputusan yang objektif dan terukur. Produktivitas dianalisis melalui perbandingan antara data jam kerja karyawan dengan hasil operasional yang dicapai,
sehingga perusahaan dapat menilai efektivitas penggunaan tenaga kerja secara akurat. Selain itu, disiplin dan kehadiran karyawan dipantau secara sistematis melalui analisis pola kehadiran guna mengantisipasi potensi kekurangan staf yang dapat mengganggu operasional gerai. Di sisi lain, kinerja karyawan dievaluasi secara objektif berdasarkan pencapaian target retail, seperti penjualan, kecepatan pelayanan, dan kualitas layanan kepada pelanggan. Pendekatan berbasis data ini memungkinkan Walmart meningkatkan efisiensi operasional, menjaga konsistensi kinerja, serta mendukung pencapaian tujuan bisnis secara berkelanjutan. Penerapan analisis berbasis data dalam manajemen sumber daya manusia memberikan dampak strategis yang signifikan terhadap efektivitas operasional Walmart. Melalui penjadwalan presisi, perusahaan mampu menempatkan jumlah staf yang tepat pada waktu-waktu dengan tingkat aktivitas tertinggi, seperti akhir pekan atau musim liburan, sehingga kebutuhan operasionalnya itu dapat terpenuhi secara optimal tanpa kelebihan atau kekurangan tenaga kerja. Selain itu, analisis data histori, karyawan, dan operasional itu memungkinkan Walmart melakukan perencanaan tenaga kerja yang lebih akurat dengan memprediksi kebutuhan rekrutmen di masa depan sesuai dengan tren permintaan pasar. Nah, pendekatan ini juga berkontribusi pada peningkatan efisiensi biaya karena perusahaan dapat meminimalkan pengeluaran berlebih akibat alokasi jam kerja yang tidak produktif, sekaligus tetap menjaga kualitas layanan kepada pelanggan. Dengan demikian, strategi SDM berbasis data ini mendukung keberlanjutan dan daya saing Walmart dalam industri retail global. Konsep internal Customer Relationship Management atau CRM menempatkan karyawan sebagai pelanggan internal yang memiliki peran strategis dalam keberhasilan organisasi. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma manajemen, di mana karyawan itu diperlakukan dengan standar perhatian dan pelayanan yang setara dengan pelanggan eksternal. Dalam konteks Walmart, fokus pada kesejahteraan karyawan ini diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan kerja yang layak, dukungan pengembangan kompetensi, serta lingkungan kerja yang kondusif. Pemenuhan kebutuhan tersebut bertujuan untuk meningkatkan loyalitas, keterlibatan, dan kepuasan karyawan yang pada akhirnya berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan dan pencapaian kinerja organisasi secara berkelanjutan. Komunikasi dua arah dan transparansi merupakan elemen penting dalam penerapan internal Customer Relationship Management pada perusahaan retail Walmart. Melalui penerapan open door policy, perusahaan membangun saluran komunikasi yang terbuka antara manajemen, puncak, dan staf garis depan, sehingga karyawan memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, masukan, maupun permasalahan operasional secara langsung. Selain itu, mekanisme umpan balik secara real time memungkinkan informasi dari lapangan tersampaikan dengan cepat tanpa terhambat oleh struktur hierarki yang kaku. Pendekatan ini berperan dalam mempercepat proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah operasional, sekaligus meningkatkan rasa keterlibatan dan kepercayaan karyawan terhadap manajemen, yang pada akhirnya mendukung efektivitas operasional dan kualitas layanan perusahaan. Yang ketiga, Implementasi HR Analytics
dalam kerangka International Customer Relationship Management berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan karyawan pada perusahaan retail Walmart. Nah, melalui analisis kebutuhan, perusahaan ini dapat mengidentifikasi secara akurat fasilitas kerja maupun program pelatihan yang paling dibutuhkan oleh karyawan berdasarkan data kinerja, umpan balik, dan kondisi operasional. Nah, selain itu, pemetaan perilaku karyawan ini melalui analisis data memungkinkan perusahaan memprediksi tingkat retensi dan kepuasan kerja, sehingga potensi turnover yang tinggi dapat diantisipasi sejak dini. Nah, pendekatan berbasis data ini membantu Walmart merancang kebijakan SDM yang lebih tepat sasaran, meningkatkan loyalitas karyawan, serta menciptakan hubungan internal yang berkelanjutan dan saling menguntungkan antara perusahaan dan karyawan. Rekrutmen dan pengembangan SDM. Strategi rekrutmen modern dalam manajemen sumber daya manusia. Walmart ditandai oleh penerapan digitalisasi proses, desentralisasi kewenangan, serta standarisasi kompetensi secara global. Wow. Digitalisasi proses rekrutmen ini dilakukan melalui pemanfaatan platform digital untuk mempercepat tahapan seleksi dan penyaringan kandidat secara lebih efisien dan objektif. Nah, selain itu, Walmart menerapkan model rekrutmen terdesentralisasi dengan memberikan wewenang kepada setiap cabang atau unit perusahaan untuk merekrut tenaga kerja yang memahami kondisi pasar, kebutuhan operasional, dan budaya lokal masing-masing wilayah. Meskipun demikian, proses rekrutmen tetap berada dalam kerangka standarisasi global, di mana setiap kandidat diwajibkan memenuhi standar kompetensi, nilai, dan etika kerja yang telah ditetapkan oleh manajemen pusat. Kombinasi antara fleksibel lokal dan kontrol global ini memungkinkan Walmart memperoleh talenta yang sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap gerai, sekaligus menjaga konsistensi kualitas SDM di seluruh jaringan retail globalnya. Selanjutnya, sebagai bagian dari strategi pengembangan sumber daya manusia, Walmart membentuk Walmart Academy sebagai pusat keunggulan atau Center of Excellence. Nah, dalam pengembangan kompetensi karyawan. Nah, perusahaan itu berinvestasi secara signifikan dalam program pelatihan terstruktur yang berfokus pada 3 pilar utama. Yang pertama, pengembangan keterampilan operasional yang menekankan penguasaan teknologi retail secara peningkatan efisiensi kinerja di lingkungan toko. Yang kedua, peningkatan kualitas pelayanan pelanggan melalui standarisasi sikap ramah, kemampuan komunikasi, penyediaan solusi yang cepat dan tepat bagi konsumen. Yang ketiga, pengembangan Berkelanjutan. atau leadership yang bertujuan mempersiapkan staf garis depan untuk naik ke tingkat manajerial, sehingga tercipta jalur karir yang jelas dan berkelanjutan. Nah, melalui Walmart Academy ini, perusahaan tidak hanya meningkatkan kapabilitas individu karyawan saja, tetapi juga memastikan ketersediaan talenta internal yang siap mendukung keberlangsungan dan daya saing organisasi dalam jangka panjang. Pengembangan sumber daya manusia di Walmart ini dilakukan secara berkelanjutan melalui program upskilling dan reskilling guna memastikan karyawan tetap relevan terhadap perubahan teknologi dan dinamika industri retail. Nah, pelatihan yang berkesinambungan memungkinkan karyawan meningkatkan kompetensi teknis maupun non-teknis sesuai dengan tuntutan operasional modern, khususnya dalam pemanfaatan teknologi retail dan sistem digital. Selain itu, Walmart menyediakan jalur karir yang jelas melalui program pengembangan yang struktur, sehingga karyawan memiliki kepastian dan motivasi untuk tumbuh serta berkembang di dalam perusahaan. Pendekatan pengembangan
berkelanjutan ini tuh tidak hanya meningkatkan kapabilitas individu saja, tetapi juga memperkuat kesiapan organisasi dalam menghadapi perubahan, menjaga retensi talenta, dan mendukung keberlanjutan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Strategi kompensasi dan kesejahteraan. Setiap kompensasi dan kesejahteraan karyawan pada perusahaan retail Walmart ini dirancang untuk mendukung kinerja tinggi sekaligus menjaga daya saing perusahaan dalam pasar tenaga kerja retail. Sistem upah dan insentif yang diterapkan berbasis kinerja atau pay for performance. Nah, di mana kompensasi yang diterima karyawan itu tidak hanya bersifat tetap, tetapi juga dikaitkan secara langsung dengan tingkat produktivitas dan pencapaian hasil kerja. Selain itu juga, Walmart menerapkan benchmarking industri dalam penetapan standar upah guna memastikan tingkat kompensasi yang kompetitif dibandingkan dengan perusahaan retail lainnya. Pendekatan ini itu bertujuan untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik, meningkatkan motivasi kerja karyawan, serta mendorong kontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan operasional dan strategi perusahaan. Evaluasi kinerja pada perusahaan retail Walmart dilakukan secara terukur dan objektif melalui penggunaan Key Performance Indicator atau KPI yang jelas dan terstandarisasi guna meminimalkan bias dalam penilaian. Indikator kinerja tersebut disesuaikan dengan target operasional dan strategi perusahaan, sehingga mampu mencerminkan kontribusi nyata setiap karyawan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hasil evaluasi ini kemudian dijadikan dasar utama dalam pengambilan keputusan manajerial, termasuk pemberian insentif berupa bonus finansial bagi karyawan yang berprestasi, penentuan promosi jabatan melalui jalur percepatan bagi top performers, serta perencanaan pengembangan karir dengan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan lanjutan. Dengan sistem evaluasi kinerja yang terukur ini, Walmart dapat mendorong budaya kerja berbasis prestasi, meningkatkan motivasi karyawan, serta memastikan pengelolaan talenta yang berkelanjutan dan selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Selain sistem kompensasi finansial, Walmart menerapkan program kesejahteraan karyawan yang bersifat komprehensif sebagai bagian dari strategi pengelolaan sumber daya manusia. Perusahaan melampaui pemberian gaji dengan menyediakan berbagai fasilitas kesejahteraan seperti program kesehatan, asuransi, serta dukungan finansial untuk masa tua guna meningkatkan rasa aman dan stabilitas karyawan. Nah, di samping itu, Walmart berupaya menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dengan mendorong keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi, serta mendukung keberlanjutan karir karyawan dalam jangka panjang. Nah, perusahaan juga menanamkan budaya kerja yang inklusif dengan memastikan terciptanya lingkungan kerja yang aman, adil, dan menghargai keberagaman setiap individu. Pendekatan kesejahteraan yang menyeluruh ini berkontribusi dalam meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan keterlibatan karyawan, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riko Fauzi Uzma. Di sini saya akan menganalisis tentang keuangan di sebuah perusahaan retail di dunia, yaitu perusahaan Walmart. Dan melihat laporan kinerja keuangan Walmart pada tahun fiskal 2025. Pada tahun 2025, Walmart telah mencatat
kinerja solid dengan pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas yang meningkat. Meskipun menghadapi tantangan dari lingkungan bisnis yang dinamis, presentasi ini akan membahas secara mendalam tentang kunci kinerja keuangan perusahaan melalui dinamika pendapatan hingga risiko dan struktur laporan keuangan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang kondisi dan prospeknya. Pendapatan Walmart pada tahun fiskal 2025 mencapai sebesar 680 miliar US dollar, naik dari yang sebelumnya hanya 648 miliar US dollar. Pertumbuhan ini didorong oleh penjualan yang komparatif. Walmart US tumbuh sebesar 4,8% dan Sam's Club US sebesar 4,7%. E-commerce menjadi penggerak utama dengan total penjualan 121 miliar US dollar dan pengiriman 8,3 miliar unit per hari, sama dengan berikutnya. Diversifikasi pendapatan juga berkontribusi melalui iklan global yang naik sebesar 27%. Pendapatan keanggotaan tumbuh 21% dan layanan keuangan digital mulai menunjukkan kontribusi yang meningkat. Namun, segmen internasional terdampak fluktuasi nilai sebesar 3,2 miliar US dollar. Tanpa dampak ini, pertumbuhan akan jauh lebih tinggi. Laba operasional meningkat mencapai 29,34 miliar, naik sebesar 8,6%. Mendorong margin operasional menjadi 4,4% meskipun ada tekanan inflasi pada biaya tenaga kerja, logistik, dan barang dagangan. Laba bersih tumbuh lebih tajam sebesar 23,9% menjadi 157 miliar US dollar dengan margin 2,98%, dipengaruhi oleh penurunan kerugian investasi dan tarif pajak yang lebih rendah. Berikut adalah data keuangan Walmart. Pada Walmart US, penjualan menghasilkan sekitar 462 miliar, yaitu 67,9% total pendapatan, tumbuh 4,7%. Hal ini didorong oleh kategori grocery dan kesehatan serta integrasi omnichannel. Walmart Internasional menghasilkan 121 miliar, 17,9%, tumbuh 6,5%. Dengan kinerja kuat di Meksiko, India, dan China, meskipun terdampak nilai tukar. Sam's Club US, penjualan 90,2 miliar. Hal ini didukung oleh pertumbuhan anggota dan pendapatan keanggotaan. Secara komparatif, Walmart unggul di retail diskon, memiliki posisi omnichannel yang kuat. Sam's Club bersaing dengan Costco, dan bisnis iklan digital semakin kompetitif. Inflasi pada tahun 2025 meningkatkan tekanan biaya, namun juga mendorong pendapatan nominal. Walmart merespon dengan strategi yang seimbang, penyerapan sebagian kenaikan biaya, kolaborasi dengan pemasok, peningkatan produk private label, dan penyesuaian harga selektif. Depannya, terdapat beberapa tren yang akan membentuk kinerja Walmart. Yang pertama, pendapatan non-retail seperti iklan keanggotaan keuangan. Diperkirakan, pendapatan ini akan tumbuh lebih cepat dari retail inti. Kedua, integrasi omnichannel yang akan lebih mendalam untuk meningkatkan frekuensi transaksi dan nilai pelanggan. Yang ketiga,
Ekspansi internasional akan selektif, fokus pada pasar yang berpotensi tinggi seperti India dan Meksiko. Keempat, inovasi teknologi dan format toko akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Risiko yang dihadapi meliputi perlambatan ekonomi, perubahan regulasi, disrupsi teknologi, dan pergeseran referensi konsumen. Keberhasilan ini tergantung pada kemampuan adaptasi strategis. Berikut adalah data struktur biaya tahun fiskal 2025 dari Walmart. Yang pertama ada HPP, harga pokok produksi sebesar 511 miliar US dollar atau sebesar 75,9% dari penjualan. Turun 40 basis poin meskipun inflasi didorong oleh efisiensi rantai pasok dan bisnis bernilai tambah. Yang kedua, SG&A sebesar 139 miliar atau 20,7% penjualan. Naik karena biaya variabel dan penyusutan, namun pertumbuhan penjualan 5,1% melalui pertumbuhan biaya 3,8%. Yang ketiga, beban bunga bersih sebesar 2,245 miliar atau 0,33% penjualan. Hal ini relatif kecil dan stabil. Struktur biaya telah stabil selama 3 tahun terakhir, menunjukkan disiplin manajemen biaya dan kemampuan menskalakan operasi secara efisien. Walmart telah berhasil mengoperasikan 379 fasilitas distribusi secara global dengan investasi sebesar 14,603 US dollar untuk teknologi dan rantai pasok. Hal ini menghasilkan pengiriman 8,3 miliar unit per harinya dan pengendalian biaya yang baik. Nilai persediaan mencapai 56,435 miliar US dollar atau setara dengan 8,4% penjualan. Dengan perputaran yang cepat, meskipun meningkat 2,8% dibanding tahun sebelumnya, perlu pengelolaan cermat untuk menghindari pemborosan modal kerja dan risiko produk usang. Walmart saat ini memiliki sekitar 2,1 juta karyawan secara global. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan meningkatkan upah, tunjangan, dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan retensi dan kualitas layanan. Meskipun biaya meningkat, Walmart menyeimbangkannya dengan peningkatan produktivitas melalui teknologi seperti Walmart Academy, sistem penjadwalan berbasis AI, dan alat digital operasional. Dibanding dengan pesaing, biaya tenaga kerja sebagai persentase penjualan tetap efisien meskipun ada tekanan regulasi terkait upah minimum. Walmart pada tahun 2025 telah belanja modal sebesar 23,783 miliar. Sebagian besarnya diarahkan pada e-commerce, automasi, analitik data, dan teknologi rantai pasok. Investasi ini mencakup pengembangan platform digital, sistem pembayaran, AI, infrastruktur cloud, serta perluasan pusat fulfillment e-commerce dan kemampuan pemenuhan dari toko. Meskipun biaya yang tinggi, manfaat ini terlihat dalam pertumbuhan penjualan online, efisiensi operasional, dan peningkatan pengalaman pelanggan. Tantangan utamanya adalah memastikan investasi ini memberikan pengambilan yang sesuai dengan tujuan strategis jangka panjang. Walmart mampu meningkatkan pendapatan lebih cepat daripada biaya operasional, menunjukkan manfaat skala dan disiplin manajemen. Potensi penghematan tersedia melalui peningkatan otomasi rantai pasok dan optimasi transportasi, efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan, pengurangan limbah dan konsolidasi pemasok, digitalisasi proses administratif. Upaya penghematan ini
diseimbangkan dengan investasi untuk pertumbuhan dan inovasi, menunjukkan strategi manajemen biaya berorientasi jangka panjang. Walmart bersaing dengan retail fisik seperti Target, Dollar General, Kroger, and Costco. Namun, tekanan terbesar berasal dari disrupsi digital terutama Amazon serta pemain e-commerce spesialis seperti Wayfair and Chewy. Persaingan ini muncul dalam bentuk perang harga, perekrutan talenta digital, percepatan inovasi teknologi, dan tuntutan kenyamanan pelanggan. Model bisnis berbasis harga rendah dan volume tinggi membuat perusahaan sensitif terhadap tekanan biaya dan fluktuasi penjualan. Selain itu, model bisnis alternatif seperti direct to customer dan social e-commerce berpotensi menggerus pangsa pasar. Pada tahun 2025, fluktuasi nilai tukar memberikan dampak negatif sebesar 3,2 miliar US dollar terhadap penjualan internasional, menurunkan pertumbuhan dari 8,9% menjadi 6,3%. Risiko ini meliputi eksposur transaksi, dan ekonomi. Walmart menggunakan instrumen derivatif untuk memitigasi risiko, namun tidak sepenuhnya menghilangkan dampak. Pada tahun 2025, tercatat liabilitas bersih derivatif sebesar 1,4 miliar US dollar akibat pergerakan nilai tukar yang merugikan. Risiko yang akan mempengaruhi keuangan di Walmart. Yang pertama, risiko hukum dan regulasi. Litigasi opioid telah menimbulkan kewajiban sebesar 3,3 miliar, namun masih berlangsung. Selain itu, terdapat sengketa di Meksiko, India, dan Amerika Serikat. Perubahan regulasi juga berpotensi untuk meningkatkan biaya. Yang kedua, risiko teknologi dan cyber. Ketergantungan pada teknologi membawa risiko gangguan sistem dan serangan cyber. Meskipun tidak ada dampak material pada tahun 2025, potensi pelanggaran data ransomware dapat merusak finansial dan reputasi. Yang ketiga, risiko struktural dan operasional. Defisit modal kerja mencapai 17,1 miliar dengan pinjaman jangka pendek sebesar 3,1 miliar. Meningkatkan risiko likuiditas jika terjadi pelambatan penjualan. Selain itu, kondisi makroekonomi dan preferensi konsumen dapat mempengaruhi kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zalfa Aulia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan materi mengenai analisis strategi marketing Walmart. Walmart merupakan salah satu perusahaan retail terbesar di dunia yang memiliki pengaruh besar dalam industri retail global. Keberhasilan Walmart dalam mempertahankan posisinya tentu tidak terlepas dari strategi pemasaran yang mereka terapkan secara konsisten dan terintegrasi. Pada slide pertama ini, kita akan membahas tentang konsep strategi marketing Walmart. Secara umum, konsep strategi marketing Walmart berfokus pada penciptaan nilai jangka panjang bagi konsumen. Walmart tidak hanya berorientasi pada penjualan sesaat, tetapi membangun hubungan jangka panjang dengan konsumennya. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan harga yang konsisten, produk yang selalu tersedia, dan pengalaman belanja yang relatif stabil. Strategi ini membuat konsumen merasa yakin bahwa Walmart adalah tempat belanja yang dapat diandalkan. Konsumen tidak perlu ragu untuk menunda pembelian karena harga di Walmart cenderung stabil dan kompetitif. Dengan demikian, kepercayaan konsumen menjadi aset utama dalam strategi marketing Walmart. Slide selanjutnya adalah segmentasi pasar. Dalam menjalankan aktivitas pemasarannya, Walmart melakukan segmentasi pasar agar dapat memahami karakteristik konsumennya secara lebih spesifik. Segmentasi dilakukan berdasarkan faktor demografis seperti usia dan tingkat pendapatan, faktor geografis seperti lokasi tempat tinggal, serta faktor perilaku seperti kebiasaan dan frekuensi belanja.
Walmart secara umum menyasar konsumen dengan pendapatan rendah hingga menengah yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap harga. Selain itu, Walmart juga menargetkan konsumen yang mengutamakan efisiensi waktu dan kemudahan dalam berbelanja kebutuhan sehari-hari. Segmentasi ini membantu Walmart dalam menyusun strategi yang tepat dan relevan. Selanjutnya ada target pasar. Berdasarkan segmentasi tersebut, Walmart menetapkan target pasar utama yaitu konsumen mass market, khususnya keluarga dan rumah tangga. Kelompok ini memiliki kebutuhan belanja yang rutin dan berulang, sehingga sangat sesuai dengan model bisnis Walmart. Untuk melayani target pasar ini, Walmart menyediakan berbagai format toko. Supercenter digunakan untuk belanja skala besar, neighborhood market untuk belanja cepat, dan Sam's Club untuk konsumen yang ingin membeli dalam jumlah besar. Dengan strategi ini, Walmart mampu menjangkau berbagai kebutuhan dan preferensi konsumen. Selanjutnya, positioning Walmart. Walmart memposisikan dirinya sebagai retail dengan konsep Everyday Low Price atau EDLP. Konsep ini berarti Walmart menawarkan harga rendah setiap hari tanpa harus mengandalkan diskon besar atau promosi musiman. Positioning ini bertujuan untuk membangun persepsi bahwa Walmart selalu memberikan harga terbaik kapanpun konsumen berbelanja. Dengan harga yang stabil, konsumen merasa lebih aman dan percaya sehingga mendorong loyalitas dan pembelian berulang. Selanjutnya, strategi produk. Dari sisi produk, Walmart menerapkan strategi kelengkapan produk yang sangat luas. Walmart menyediakan berbagai jenis produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen dari berbagai segmen. Hal ini mendukung konsep one-stop shopping, di mana konsumen tidak perlu berpindah tempat untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda. Selain itu, Walmart juga mengembangkan produk private label yang harganya lebih terjangkau namun tetap berkualitas. Strategi ini membantu Walmart meningkatkan margin keuntungan sekaligus memberikan nilai tambah bagi konsumen. Selanjutnya ada strategi harga. Strategi harga Walmart merupakan inti dari keseluruhan strategi marketing yang diterapkan. Walmart mampu menawarkan harga rendah karena didukung oleh efisiensi operasional, skala ekonomi yang besar, serta sistem rantai pasok yang terintegrasi. Dengan strategi EDLP, Walmart memberikan kepastian harga kepada konsumen. Konsumen tidak perlu menunggu diskon atau membandingkan harga secara berlebihan. Hal ini membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya adalah strategi distribusi. Dalam hal distribusi, Walmart mengkombinasikan jaringan toko fisik yang luas dengan layanan digital. Toko fisik ditempatkan di lokasi strategis agar mudah dijangkau oleh konsumen. Sementara itu, layanan online memberikan fleksibilitas bagi konsumen untuk berbelanja kapan saja. Pendekatan omnichannel ini memungkinkan konsumen memilih metode belanja sesuai preferensi mereka, baik datang langsung ke toko maupun menggunakan layanan online. Strategi ini meningkatkan kepuasan konsumen dan memperluas jangkauan pasar Walmart. Selanjutnya ada strategi promosi. Strategi promosi Walmart dilakukan secara terintegrasi melalui berbagai media. Iklan digunakan untuk menegaskan citra harga murah dan kelengkapan produk. Promosi penjualan seperti diskon terbatas bertujuan untuk mendorong pembelian dalam jangka pendek. Selain itu, pengalaman pelayanan di toko juga menjadi bagian dari strategi promosi. Pelayanan yang baik dapat menciptakan kesan positif dan mendorong konsumen untuk kembali berbelanja di Walmart. Selanjutnya, marketing analitik. Walmart memanfaatkan marketing analitik untuk mendukung pengambilan keputusan pemasaran. Data penjualan dari perilaku konsumen dianalisis untuk mengetahui pola pembelian dan preferensi pelanggan. Dengan pendekatan berbasis data, Walmart dapat menyesuaikan strategi produk, harga, dan promosi secara lebih tepat. Hal ini meningkatkan efisiensi pemasaran dan membantu Walmart tetap kompetitif. Selanjutnya ada strategi digital dan omnichannel. Strategi digital Walmart berfokus pada integrasi antara toko fisik dan platform online. Walmart mengembangkan e-commerce dan sistem digital untuk meningkatkan pengalaman belanja konsumen. Pendekatan omnichannel ini membantu Walmart menjangkau konsumen yang lebih luas dan menyesuaikan diri dengan perubahan perilaku konsumen yang semakin digital.
Berikutnya ada keunggulan strategi marketing Walmart. Keunggulan strategi marketing Walmart terletak pada konsistensi harga rendah, kelengkapan produk, distribusi yang luas, serta pemanfaatan teknologi dan data analitik. Kombinasi ini menciptakan keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaing. Dengan strategi ini, Walmart mampu mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar dalam industri retail global. Sebagai kesimpulan, strategi marketing Walmart dijalankan secara terintegrasi dan berorientasi pada penciptaan nilai bagi konsumen, penerapan konsep EDLP, strategi STP yang tepat, serta dukungan teknologi dan omnichannel menjadi faktor utama keberhasilan Walmart. Strategi ini menunjukkan bahwa keberhasilan perusahaan besar tidak hanya ditentukan oleh ukuran, tetapi juga oleh konsistensi dan ketepatan strategi pemasaran yang diterapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Novitasari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis lokasi Walmart. Analisis lokasi Walmart adalah merupakan proses penting dalam menentukan tempat yang strategis untuk membuka toko retail. Kenapa? Karena pemilihan lokasi yang tepat membantu Walmart menjangkau konsumen secara luas, meningkatkan penjualan, serta menekankan biaya operasional. Lokasi menjadi faktor kunci dalam keberhasilan strategi bisnis Walmart. Kenapa? Karena ia mempunyai retail berbiaya rendah. Nah, lokasi analisis Walmart ini memiliki beberapa faktor, yaitu pertama, faktor demografi. Dalam analisis lokasi, Walmart mempertimbangkan kondisi demografi penduduk di sekitar area toko, wilayah dengan jumlah penduduk besar, tingkat kepadatan tinggi, serta pendapatan menengah ke bawah menjadi target utama. Hal ini sesuai dengan segmen pasar Walmart yang mengutamakan harga terjangkau dan kebutuhan sehari-hari. Next, poin selanjutnya yaitu aksesibilitas lokasi. Aksesibilitas lokasi menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan lokasi Walmart. Kenapa? Karena toko ini biasanya berada di dekat jalan utama, kawasan yang ramai dan mudah dijangkau oleh kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Ketersediaan area parkiran juga yang sangat luas mendukung kenyamanan konsumen saat berbelanja. Next, poin selanjutnya yaitu persaingan dan lingkungan. Walmart juga menganalisis tingkat persaingan di sekitar lokasi yang dipilih. Keberadaan retail lain diperhitungkan agar Walmart tetap memiliki daya saing. Selain itu, kondisi lingkungan sekitar juga seperti keamanan dan aktivitas ekonomi masyarakat turut mempengaruhi keputusan pemilihan lokasi. Nah, di sini pasti ada biaya operasional. Faktor biaya operasional sangat berpengaruh dalam analisis lokasi Walmart. Kenapa? Karena perusahaan mempertimbangkan harga sewa lahan, upah tenaga, pajak daerah, serta kemudahan distribusi barang. Dengan biaya operasional yang rendah, Walmart dapat mempertahankan strategi harga murah bagi konsumen. Halo semuanya, perkenalkan saya Sulfa Alida Octaviana. Di sini saya akan membahas mengenai supply chain management dari sebuah retail internasional yang terkenal, yaitu Walmart. Di mana supply chain management atau SCM adalah suatu sistem yang terintegrasi yang mengatur aliran barang, informasi, dan juga biaya dari supplier hingga konsumen. Dalam industri retail, supply chain management ini sangat-sangat berperan penting dalam menjaga ketersediaan produk tetap ada dan efisiensi operasional. Walmart ini menjadikan SCM atau supply chain management sebagai suatu strategi utama untuk bisa mendukung adanya harga yang rendah dan layanan yang cepat. Keunggulan dari supply chain ini menjadi faktor kunci keberhasilan Walmart sebagai retail global. Lalu bagaimana gambaran umum dari supply chain Walmart? Walmart ini memiliki jaringan supply chain yang berskala global yang melibatkan ribuan dari supplier, distribution center, dan juga toko retail. Sistem supply chain dirancang terintegrasi dari hulu atau tingkat atas ke hilir atau tingkat bawah atau tingkat terakhir untuk bisa mendukung adanya efisiensi dan kecepatan dari distribusi. Walmart ini mengandalkan adanya volume yang besar dan juga koordinasi yang kuat untuk bisa menekan biaya seoperasional mungkin. Integrasi dari supply chain ini memungkinkan Walmart menjaga ketersediaan produk tetap ada secara konsisten di setiap toko. Lalu bagaimana struktur dari rantai pasok Walmart?
Struktur supply chain Walmart ini terdiri dari supplier, distribution center, toko retail, dan juga konsumen, di mana distribution center ini berperan sebagai penghubung utama antara pihak suppliers dan juga pihak toko. Aliran barang didasarkan pada permintaan aktual atau terkini dari toko, atau yang dikenal dengan pull system. Struktur ini membantu mempercepat distribusi dan juga mengurangi biaya penyimpanan. Bisa kita lihat dari gambar yang ada di sebelah, yaitu mengenai struktur supply chain Walmart yang dimulai dari tahap suppliers atau pemasok, di mana semua pemasok dari global maupun lokal akan mengalirkan semua produk-produk yang dipesan oleh Walmart. Setelah dari pihak pemasok atau suppliers akan dialirkan ke distribution center atau pusat distribusi, di mana pusat distribusi ini menggunakan sebuah sistem cross-docking dan pengelolaan logistik. Setelah dari distribution center akan dialirkan ke semua retail atau retail stores yang ada di Walmart. Setelah dari semua toko-toko retail Walmart akan dialirkan ke pihak customers atau pelanggan yang berbelanja di Walmart maupun online, di mana produk harus tersedia dan juga tepat waktu. Seluruh struktur dari rantai pasok Walmart ini akan menggunakan informasi yang terintegrasi secara real time berdasarkan data flow, bisa menggunakan teknologi yang bernama Point of Sale atau POS, Electronic Data Interchange, dan juga Data Warehouse. Lalu mengenai strategi pengadaan dan suppliers, Walmart ini menjalin kerjasama jangka panjang dengan supplier sebagai mitra yang strategis. Pembelian ini dilakukan dalam jumlah yang besar untuk bisa memperoleh harga yang lebih rendah atau yang dikenal dengan economies of scale. Walmart ini menetapkan standar yang ketat terkait harga, kualitas, dan ketepatan pengiriman. Strategi pengadaan ini mendukung konsep Everyday Low Price atau ADLP, di mana konsep ini adalah yang diterapkan oleh Walmart dalam bentuk strategi Everyday Low Price atau ADLP, yaitu menawarkan harga yang rendah secara konsisten tanpa bergantung pada diskon besar. ADLP ini didukung oleh pengadaan barang dalam volume besar dan hubungan jangka panjang dengan supplier. Standar yang ketat diterapkan oleh Walmart pada harga, kualitas, dan ketepatan pengiriman untuk bisa menjaga efisiensi biaya. Strategi ini menekankan biaya supply chain dan memberikan harga yang stabil bagi konsumen. Ini adalah strategi pengadaan dan supplier Walmart, di mana pengelolaan supplier di Walmart ini menggunakan berbasis data dan teknologi. Data penjualan dan persediaan Walmart akan langsung dikelola menggunakan akses supplier via AD atau Electronic Data Interchange atau Data Warehouse, yang kemudian akan dilakukan penyesuaian produksi dan juga pengiriman. Setelah itu akan dicek mengenai standar kinerja pemasok. Apakah pemasoknya mengirimkan barangnya dalam waktu yang tepat, produk yang berkualitas, dan juga efisiensi biaya? Jika pemasok tersebut memenuhi standar kinerjanya, akan ada yang namanya kerjasama jangka panjang atau hubungan jangka panjang akan terbentuk. Jika standar kinerja pemasoknya tidak memenuhi, maka akan dikenakan sanksi atau penghentian kerjasama atau pemutusan kerjasama. Jika standar kinerja pemasok terpenuhi, akan terbentuk efisiensi yang operasional, stok tepat, dan juga pelanggan yang puas. Lalu mengenai sistem distribusi dan logistik, bagaimana dari sistem distribusi dan logistik Walmart? Nah, Walmart ini menggunakan distribution center atau DC sebagai pusat konsolidasi dan distribusi barang. Strategi utama yang diterapkannya adalah cross-docking. Apa itu cross-docking? Cross-docking itu adalah suatu sistem strategi yang diterapkan oleh Walmart, di mana barang dari supplier ini tidak disimpan lama di gudang, melainkan barang akan langsung disortir dan juga dikirim ke toko-toko sesuai dengan kebutuhan. Sistem ini akan mempercepat distribusi dan menekan biaya penyimpanan serta transportasi. Berikut adalah sistem distribusi dan juga logistik di sebuah retail Walmart, di mana di distribution center Walmart ini akan dilakukan strategi cross-docking, di mana barang akan diterima dari berbagai pemasok lalu akan dikirim ke distribution center.
di mana akan digunakan suatu sistem teknologi yang dinamakan dengan Warehouse Management System atau WMS, kemudian menggunakan Electronic Data Interchange dan juga pemindaian barcode. Sistem ini akan dikirim segera ke toko tujuan, lalu akan mempercepat arus barang, mengurangi biaya penyimpanan, dan juga meminimalkan risiko kelebihan stok. Di sistem distribusi dan logistik ini, alur distribusi di distribution center Walmart, di mana pemasok lokal dan juga global akan melakukan pengiriman produknya ke distribution center. Lalu di distribution center akan dikelola semua barang ini menggunakan AD atau Electronic Data Interchange dan juga Warehouse Management System, di mana barang akan diterima dan akan dilakukan pengecekan oleh staf DC atau Staff Distribution Center dan diperiksa kecocokan jumlah dan juga kualitas. Setelah itu akan dilakukan penyekanan oleh Staff Distribution Center, di mana hal ini akan mempercepat arus distribusi, akan mengurangi biaya penyimpanan, dan akan menjaga stok toko sesuai pembelian. Setelah di-scan, semua barang-barang ini akan langsung dialirkan ke semua toko-toko retail Walmart. Lalu mengenai manajemen persediaan, Walmart ini menerapkan manajemen persediaan berbasis data real time. Stok barang dikontrol agar tetap optimal untuk bisa menghindari overstock dan juga stock out. Sistem persediaan terintegrasi antara toko dan distribution center. Manajemen persediaan yang efisien menekankan adanya perputaran stok dan menekan biaya operasional. Lalu, bagaimana teknologi dalam supply chain Walmart? Walmart ini memanfaatkan teknologi informasi untuk bisa mengintegrasikan seluruh rantai pasok. Salah satunya adalah sistem POS atau Point of Sales, di mana sistem ini akan mencatat data penjualan secara real time. Data akan digunakan untuk perencanaan stok dan pengiriman barang. Teknologi ini membantu meningkatkan adanya akurasi, kecepatan, dan efisiensi supply chain. Teknologi apa saja yang digunakan dalam supply chain Walmart? Yang pertama adalah Point of Sale atau POS dan juga UPC barcode untuk pencatatan penjualan dan stok secara real time. Kemudian ada Retailing System yang digunakan sebagai sebuah platform yang berbagi data penjualan dan persediaan dengan beberapa supplier. Kemudian teknologi Electronic Data Interchange atau ED untuk pertukaran data pesanan dan pengiriman secara otomatis. Selanjutnya ada teknologi yang bernama Warehouse Management System atau WMS untuk mengelola alur barang di distribution center. Ini adalah salah satu teknologi dalam supply chain, yaitu peran UPC scanning dalam pencatatan penjualan Walmart, di mana UPC atau Universal Product Code yang ada dalam semua barang-barang yang ada di retail Walmart ini akan dilakukan penyekanan. Dan yang pertama adalah akurasi pencatatan. Hal ini berfungsi sebagai akurasi pencatatan di mana pemindaian dari UPC atau Universal Product Code ini secara otomatis akan mencatat data penjualan tanpa input manual. Lalu akan dilakukan pembaruan data inventory. Setelah barcode ini di-scan, setiap pemindaian UPC ini langsung memperbarui jumlah stok dalam sistem inventory yang ada. Setelah itu, pengiriman data secara real time. Data penjualan dari seluruh toko Walmart yang terhubung ke sistem pusat secara real time. Jadi, yang pertama adalah pihak atau petugas dari Walmart ini akan melakukan penyekanan semua barcode yang ada di barang yang dibeli oleh pihak pelanggan. Setelah di-scan, Universal Product Code ini akan langsung dilakukan pembaruan terhadap jumlah stok dan sistem inventory yang ada di toko retail tersebut. Lalu akan dikelola dalam suatu sistem yang ada di komputer ini, kemudian akan dilakukan pengiriman data secara real time ke pihak-pihak suppliers dan juga pusat. Di mana sistem pusat dari Walmart ini akan melakukan replenishment atau pertukaran data, informasi data ke pihak distribution center dan juga supplier. Selanjutnya adalah Electronic Data Interchange, di mana teknologi ini adalah jenis informasi yang akan dipertukarkan antara pihak Walmart dan juga suppliers. Apa saja yang dipertukarkannya, yaitu purchase order, shipping notice, invoice and payment, dan juga inventory of sales data. Mengenai omnichannel dan e-commerce, Walmart ini mengintegrasikan toko fisik dan juga platform online dalam satu sistem supply chain, di mana toko ini berfungsi sebagai fulfillment center untuk pesanan online.
Mendukung layanan same day dan next day delivery, Omnichannel meningkatkan kecepatan layanan dan juga kepuasan pelanggan. Omnichannel ini adalah suatu strategi integrasi seluruh saluran penjualan mulai dari toko fisik, website, dan aplikasi dalam satu sistem. Toko fisik ini berfungsi sebagai fulfillment center atau tempat pemrosesan dan juga pengiriman pesanan online yang dilakukan oleh pihak pelanggan. Same-day delivery ini berarti pesanan dikirim di hari yang sama, sedangkan next-day delivery ini akan dikirim keesokan harinya. Integrasi ini mempercepat distribusi dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Lalu, mengenai keunggulan dan tantangan supply chain Walmart. Apa sih keunggulan utama dari Walmart ini? Keunggulan utama dari supply chain Walmart ini terletak pada efisiensi biaya dan juga kecepatan distribusi. Supply chain yang kuat mendukung strategi harga rendah atau everyday low price yang dilakukan oleh Walmart dan ketersediaan produk yang tetap tersedia. Lalu, tantangan yang dihadapi meliputi kompleksitas jaringan global dan ketergantungan pada teknologi. Risiko gangguan logistik dan juga fluktuasi permintaan harus dikelola oleh Walmart secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari kami mengenai analisis Walmart yang menganalisis mengenai analisis keuangan Walmart, analisis sumber daya manusia Walmart, analisis lokasi, analisis marketing, dan juga analisis supply chain management yang ada di sebuah retail internasional yang terkenal, yaitu Walmart. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.